wabarakatuh. Selamat siang Insan Madani dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di kesempatan siang hari ini edisi 1 Desember 2022. Tepatnya di Mekel 22 lepas dari pukul 14 siang. Kebersamaan Valeria di sini, senang sekali bisa membersamai Insan Muda Madani, di mana pada hari ini seperti biasa setiap hari Kamis ya kita ada bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan cuaca untuk Bojonegoro dan sekitarnya hari ini sangat cerah. Jadi kalaupun siang hari ini Insan Madani lagi beraktivitas di luar sana, Valeria harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Nah, walaupun ada sebagian daerah-daerah di sekitar Bojonegoro yang mungkin daerahnya kali ini lagi tidak bagus cuacanya, ya yuk kita mulai bersiap-siap diri karena seperti tema yang kita ambil pada saat ini tepat sekali dengan judul waspada bencana alam akibat cuaca ekstrim. Telah hadir bersama kita ada seorang narasumber yang bakal memberikan informasi seputar apa sajakah yang bakal kita kupas tuntas di kesempatan tema kita. Ada Mbak Nurse Novi Husnul Mawadah, Sarjana Keperawatan selaku Wakil Sekjen DMC dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tanpa berpanjang lebar karena memang waktunya hanya 1 jam saja, yuk kita sapa dulu. Ada Mbak Novi. Halo, assalamualaikum Mbak Novi. Oke, betul ya aku panggil Mbak Novi ya? Betul, saya juga panggilnya Mbak Ria ini ya. Oke, boleh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Mbak, siang ini meskipun habis shift tadi ya, 2 malam, dan dengan persiapan mendadak, alhamdulillah bisa hadir di sini menemani dan menyapa sahabat Madani. Luar biasa. Bersama Mbak Ria kita akan ngobrol-ngobrol aja ya Mbak ya. Iya, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai gitu ya. Iya betul. Oke, Mbak Novi, selaku Wakil Sekjen dari DMC dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro nih ya, banyak di antara masyarakat Bojonegoro itu belum tahu mungkin DMC itu apa gitu ya. Iya. Karena memang ini mungkin ada beberapa hal baru yang mereka juga baru dengar gitu. Nah, ini saatnya Mbak Novi mendapat tugas untuk menginformasikan kepada Insan Muda Madani. Silakan Mbak Novi. Baik, saya sapa dulu. Selamat siang, sahabat Madani. Saya Novi ya, seperti yang dikenalkan tadi. Biasanya sih kalau di kebencanaan kita kalau manggil teman supaya lebih akrab sih kita pakai senior gitu ya, karena memang diklatnya lebih awal aja sebenarnya ada pengalaman lebih awal, jadi saya kalau di DMC itu sering dipanggilnya saya Novi seperti itu. Jadi akan saya perkenalkan ya, semoga siang ini saya berharap juga sahabat Madani bisa menyimak dengan baik karena cuacanya juga lagi cerah. Semoga semuanya juga ikut cerah, hatinya juga cerah, rezekinya cerah. Iya, setuju. Ya baik, kita kembali lagi ke DMC ya Mbak ya. DMC itu lebih dikenal dengan Komite Kesehatan Bencana Rumah Sakit. Jadi di rumah sakit itu diharapkan ada komite yang memang betul-betul standby dan fokus di kebencanaan, seperti itu. Jadi di MC di sini memang kita fokusnya di disaster di komite ya, di kebencanaan, di kesehatan, di medis. Tetapi kita lebih banyak juga untuk kegiatannya kita perbanyak, nggak hanya di medis seperti itu, supaya apa? Untuk meningkatkan semangat, kemudian juga agar lebih bermanfaat lagi untuk sesama, karena terkadang di dalam kebencanaan itu yang dibutuhkan juga nggak hanya kesehatan saja, di area medis saja, tetapi mereka kadang juga butuh logistik untuk konsumsi seperti itu. Nah, seperti dapur umum kadang-kadang kan dibutuhkan juga tuh waktu bencana. Kemudian ada juga ketika ada bencana orang tenggelam misalnya kan yang dibutuhkan juga nggak hanya medis, peralatan-peralatan logistiknya semacam itu, ada LCR yang diperlukan. Nah itu kan juga penting, jadi nggak hanya di dunia medis saja, sehingga kita di sini selain di medis kita nggak hanya fokus di situ, tapi kita juga lebih ke mana yang lebih bermanfaat di suatu daerah yang mengalami bencana seperti itu. Oke, jadi DMC dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini dibentuk memang untuk kegiatan di luar rumah sakit gitu ya, yang sifatnya itu sosial kemasyarakatan, di mana bukan hanya mencakup medis saja, bisa jadi ya bisa jadi logistik, bisa jadi
bantuan sosial lainnya gitu ya. Dan kegiatan yang dilakukan oleh DMC tidak hanya melulu masalah kebencanaan aja, mungkin semacam obon kayak gitu juga di-handle oleh DMC. Bisa jadi kita kadang-kadang gitu. juga ada simulasi bencana kayak kemarin yang terakhir kita lakukan bersama PK ada itu bagian di alun-alun, nah itu ada simulasi bencana. Jadi kita menanamkan SPAB, pendidikan aman bencana mulai sejak dini. Jadi mulai dari kecil itu kita tanamkan kepada adik-adik yang tentang pendidikan aman bencana, bagaimana ketika terjadi bencana, bagaimana ketika mereka sedang menghadapi bencana alam, nah semacam itu. Wow, asik banget itu ya. Betul, pastinya ya. Dan ramai sekali karena pesertanya dari adik-adik TK kan, jadi lucu mereka ketika memerankan ketika menjadi korban, ada yang menolong, nah seperti itu. Oke, bisa dibayangkan Mbak. Iya, kita berkolaborasi dengan orang tua mereka, jadi ya asik sekali kalau bisa mengikuti. Kita juga ada channel YouTube-nya ya, silahkan nanti untuk like and subscribe channel kami di MC. Nanti disitu ada kegiatan-kegiatan kami, jadi bisa dilihat di situ, dipantau di situ ya. Oke. Nah, berkenaan dengan cuaca yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bojonegoro ini kan hampir menyeluruh di wilayah Indonesia itu kan cuacanya ekstrim gitu ya. Kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang sudah cerah, tiba-tiba nanti mendung kayak gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu nih sebenarnya cuaca ekstrim itu sebenarnya seperti apa dan definisinya bagaimana gitu Mbak? Betul. Ya, cuaca ekstrim itu sebenarnya kalau kita dengar dari kata ekstrim ya Mbak ya, ekstrim itu kan suatu yang luar biasa, yang di luar normal ya. Wow banget gitu ya. Intinya kalau perubahan cuaca yang ekstrim berarti cuaca yang awalnya dari baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja, dari misalnya normal kondisinya kondusif menjadi suatu yang ekstrim atau menjadi suatu yang di luar normal, di atas normal, termasuk intensitas hujan, kemudian suhu dan kelembapan, kemudian curah angin, hembusan angin kayak gitu ya, ada jarak pandang seperti itu. Jadi kelembapan itu juga mempengaruhi terhadap jarak pandang, kemudian mempengaruhi terhadap pernafasan juga, nah seperti itu. Jadi cuaca ekstrim di sini bisa lebih dikatakan kalau seandainya kondisi ketika terjadi anomali pada cuaca yang mana di situ ada ukuran-ukurannya. Kalau misalnya batas normalnya misalnya hujannya berapa ratus milimeter per 24 jam, nah itu kalau misalnya abnormal bisa lebih dari 150 mm per 24 jam. Kemudian untuk angin kencang, nanti ukurannya bisa knot Mbak ya, lebih dari 20 knot kecepatannya, nah, seperti itu. Kemudian untuk suhu udara kan kalau di kita rata-rata sekitar 37-36 itu sudah normal ya. Tapi ini kalau misalnya ekstrim bisa kurang dari itu dan bisa melebihi dari itu. Oke, jadi ekstrim itu memang dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Betul. Jadi yang biasa-biasa saja akhirnya menjadi yang nggak biasa. Iya, betul banget. Oke, mensikapi daerah-daerah yang sekarang rawan banjir, rawan bencana alam gitu ya. Tentu saja kita juga harus waspada gitu ya. Dan kita harus tahu nih tindakan-tindakan apa saja yang harus kita ketahui apabila terjadi yang namanya bencana alam. Nah, dari yang kita sampaikan tadi nih Mbak, tindakan waspada bencana alam itu seperti apa Mbak? Ya seperti yang kita bahas tadi ya Mbak, ada beberapa namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, seperti itu. Jadi tindakan kewaspadaan ini adalah merupakan kesiapsiagaan baik individu, keluarga maupun masyarakat terhadap apabila nanti terjadi suatu bencana alam. Mereka atau individu, baik keluarga, masyarakat, jadi lebih siap, lebih tahu apa tindakan yang harus dilakukan. Seperti di desa-desa sekarang dan di sekolah-sekolah itu Mbak, sekarang sudah digalakkan sekali ya tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Kalau di desa-desa itu biasanya nanti ada namanya EWS atau Early Warning System. Jadi ketika di situ digalakkan EWS-nya itu, maka di situ akan ditentukan juga nanti jalur evakuasinya di sebelah mana, arahnya kemana, seperti itu. Ada kemudian titik kumpul, nah seperti itu. Itu nggak hanya di daerah-daerah rawan bencana ya, seharusnya juga di
sekolahan-sekolahan, di Di fasilitas umum ya. instansi-instansi yang seperti rumah sakit, nah semacam itu juga harus memiliki pendidikan terhadap aman bencana. Bagaimana kalau seandainya terjadi bencana, apa yang harus dilakukan, bagaimana sih sikap kita supaya menghindari kerugian baik moral, material maupun spiritual yang lebih parah, tidak sesuai yang kita harapkan seperti itu. Seandainya kita lebih waspada, lebih siaga, ketika terjadi suatu wabah atau terjadi suatu bencana, kita akan lebih share, lebih kerugian yang ditimbulkan juga tidak separah yang kita lihat saat ini gitu. Jadi bisa dihindari gitu. Oke, dan DMC melakukan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi tentang ini gitu ya. Betul, kita kadang-kadang ke sekolah-sekolah, kita juga ke Setikes juga, kemudian selain di SMK, SMA, kemudian dari tingkat SD, kemudian yang terakhir tuh di TK ya, sampai tingkat TK, kita memberikan pengetahuan tentang pendidikan aman bencana ini, harapannya juga supaya masyarakat lebih dini tahu, lebih waspada, bagaimana sih caranya supaya kita ini selamat, supaya kita ini bisa menghadapi bencana itu dengan lebih baik lagi, jadi nggak sampai berdampak yang parah seperti itu. Ya, karena memang ilmu tentang bencana alam itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan di sekolah tingkat mana gitu ya. Betul, dan itu harus semua masyarakat, entah itu mulai dari lahir ya sampai tua tuh sebenarnya tindakan-tindakan ini harus tahu ya mereka ya. Betul. Karena memang itu tadi bencana itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan akibatnya oleh siapa saja gitu. Sehingga ketika seorang sarjana mendapati berkendara dalam keadaan hujan petir, nggak tahu ilmunya juga berbahaya gitu ya. Jadi siapapun nggak menutup kemungkinan orang yang berpendidikan tinggi pun belum tentu mengetahui tentang aman bencana. Jadi makanya pentingnya pendidikan aman bencana kepada masyarakat, kepada anak-anak yang masih usia dini. Nah itu pentingnya di situ untuk mencegah supaya akibat bencana yang timbul itu tidak separah yang kita bayangkan. Setuju banget kalau itu memang harus semua lini dapat ilmunya gitu ya. Nah selain banjir, gempa gitu, bencana-bencana apa lagi yang berpotensi bisa kita hadapi, Mbak? Sebenarnya bencana itu banyak sekali ya. Kalau kategori bencana itu kadang-kadang bencana nggak hanya bencana alam yang seperti kita kenal, seperti bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa yang seperti viral baru-baru ini ya di Cianjur. Mereka juga masih dalam tahap mitigasi bencana saat ini, jadi belum pemulihan karena masih ada gempa-gempa susulan ya. Jadi bencana itu banyak sekali, nggak hanya bencana alam, ada namanya bencana non alam. Nah, bencana non alam itu juga macamnya banyak sekali ya Mbak ya. Misalnya kalau misalnya kecil aja akibat dari konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran, seperti itu kan ada contoh dari bencana non alam seperti itu. Kemudian kompor yang meledak seperti itu ya. Nah, itu juga akhirnya mengakibatkan kebakaran, dan kebakaran itu kan kadang-kadang juga cepat meluasnya ya. Kalau misalnya di daerah rumah yang padat penduduknya, lingkungan yang padat masyarakatnya, nah di situ kan menyebarnya juga cepat sekali. Nah seperti itu contoh dari kejadian-kejadian non alam. Kemudian ada lagi namanya bencana sosial. Itu termasuk konflik, termasuk kerusuhan, kayak gitu ya, konflik sosial. Adanya istilahnya demo seperti itu bisa dikatakan juga bencana. Ada juga bencana yang biologis ya, ada juga ini kriteria bencana ini kalau kita pelajari sebenarnya banyak sekali, cuman kalau misalnya kita kupas di sini nggak selesai gitu ya. Kalau bencana biologis itu lebih ke kayak contohnya yang 2 tahun yang lalu Mbak kita hadapi seperti pandemi. Nah itu bisa dikatakan bencana biologis karena itu penyebabnya adalah seperti virus, bakteri, parasit yang mengakibatkan kerugian, kemudian menyebabkan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Itu dinamakan bencana biologis karena penyebabnya. Jadi ternyata banyak sekali ya. Betul. Disebabkan oleh alam, bisa disebabkan oleh manusia. Jadi kita nggak selesai kalau ngupas tentang bencana di sini. Ya, kita kupas bawang aja ya. Betul. Bencana banyak sekali. Iya. Nah, apabila
eh, ibaratnya kalaupun sudah terjadi bencana gitu ya, karena memang bencana itu banyak sekali bisa terjadi, bisa dialami oleh siapa saja. Nah, mungkin Mbak Novi bisa kasih contoh nih, apabila seseorang itu mengalami bencana gitu ya, terus kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, Betul. karena memang harus prepare gitu ya Mbak ya. Betul. Mungkin Karena bisa dicontohkan gitu bencana apa, terus harus bagaimana gitu. Betul, karena kita kembali lagi ke topik ya, waspada terhadap bencana, jadi kita juga perlu mempersiapkan diri supaya ketika nanti suatu bencana atau suatu musibah itu menimpa ke daerah kita misalnya, yang mudah-mudahan enggak ya Mbak ya, kita bahas bencana sih, tapi kita berdoanya jangan sampai ada bencana. Iya. Cuman kita, kalaupun sampai terjadi, kita juga perlu siaga, istilahnya perlu mempersiapkan diri ya. Yang pertama harus waspada Mbak, waspada terhadap bencana dengan membekali diri kita dengan pengetahuan tentang bencana itu tadi ya. Misalnya banjir, nah, kalau misalnya banjir kan bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika terjadi banjir. Misalnya membekali diri kita dengan ilmu supaya bisa berenang misalnya ya, seperti itu juga merupakan contoh. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita prepare, termasuk kita mempersiapkan tas siaga bencana. Tas darurat bencana itu juga penting ya, karena tas darurat bencana di sini juga ketika kita siapkan dan terjadi betul-betul bencana, itu bisa sangat menolong nantinya untuk kita bertahan hidup. Dan untuk tas siaga bencana di sini isinya ya, antara lain biasanya berisi dokumen-dokumen penting, kemudian ada bahan makanan, pakaian, kemudian ada juga power bank ya, atau alat-alat komunikasi, atau obat-obatan yang diperlukan mungkin. Nah, terus kemudian bahan makanannya terutama yang bisa bertahan lama ya, dan itu juga harus dikontrol secara berkala, karena kalau misalnya kita sudah betul-betul menyiapkan tas siaga bencana atau darurat bencana ini, kemudian nggak pernah kita kontrol, kita nggak tahu kadaluarsa makanannya, kalaupun kita isi makanan, jadi itu juga malah nanti akan menimbulkan bencana sendiri gitu ya. Nah, dan kita letakkan tas darurat bencana atau tas siaga bencana ini di rumah kita dengan harapan nanti kalau seandainya pun terjadi kita akan aman. Toh kalau misalnya di situ dokumen-dokumennya kita simpan di situ tuh juga akan aman juga sewaktu kita membutuhkan, walaupun nggak ada bencana akan terfokus di tas tersebut, jadi kita mudah mencarinya juga. Dan setelah terjadi bencana nantinya, tas itu juga akan bermanfaat seandainya ada obat-obatan, makanan, mungkin kita saat itu nggak memerlukan itu tapi bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya. Kemudian kalau untuk kesiapsiagaan lingkungan, biasanya kalau misalnya rumah ya, kalau daerah kita misalnya memang biasanya terjadi banjir, seringnya banjir ya yang dialami. Kalau masyarakat Bojonegoro ini tentunya banjir dan nggak lain dari itu, banjir sudah langganan. Tentunya sebagai seorang yang waspada bencana itu juga akan mempersiapkan konstruksi bangunan rumah mungkin yang lebih tinggi dari dataran yang seharusnya di desanya itu ya, konstruksi bangunannya aman banjir. Nah seperti itu, walaupun nanti misalnya kok rumahnya sudah jadi ternyata lebih rendah dari misalnya saluran air ataupun sungai yang ada di daerahnya, itu kan bisa diwaspadai juga dengan misalnya membangun pagar yang kokoh untuk supaya agar air suatu saat ada banjir kan tidak sampai masuk ke pekarangan rumahnya, seperti itu. Jadi itu juga merupakan kewaspadaan ya Mbak ya, yang mempersiapkan konstruksi bangunan rumah. Kalau di Jepang itu malah lebih canggih lagi. Jadi bangunan rumahnya karena bencananya di sana gempa ya Mbak ya. Jadi bangunan konstruksi rumahnya itu sudah tahan gempa. Iya. Jadi aman untuk itu. Cuman ya harus kita ini juga, kalau seandainya kita konstruksi bangunannya lebih tinggi tapi tidak memperhatikan sanitasi sekitarnya, itu juga akan merugikan ya. Akan merugikan airnya juga. Airnya nggak bisa ngalir ke tempat yang semestinya, akhirnya kita aman tetapi tetangga-tetangga yang nggak lingkungannya yang nggak aman. Nah itu juga nggak boleh tindakan seperti itu seharusnya. Oke, jadi yang harus dipersiapkan diantaranya adalah mempunyai tas siaga bencana. Ini aku belum punya Mbak. Oh itu harus punya, ternyata disiapkan dari sekarang Mbak. Iya itu ternyata ya dari sini, soalnya untuk dokumen, untuk hal-hal yang urgent seperti itu ya kita masih belum packing. Jadi ternyata ini penting gitu ya. Ternyata memang saya amati itu masyarakat
kurang, ya termasuk kurang pengetahuannya terhadap bencana itu tadi, kemudian nggak prepare. Kalaupun sewaktu-waktu bencana mengintai kita ya Mbak ya, kan kita nggak tahu ya, buktinya kalau misalnya terjadi bencana, masyarakat juga nggak ada persiapan apapun. Seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwasanya literasi atau pengetahuan tentang bencana masyarakat itu masih sangat kurang. Jadi termasuk tas siaga bencana atau darurat bencana itu ya harus disiapkan betul-betul. Nanti mulai sekarang deh. Iya, ini sudah mulai nih. Ini sudah mulai nih. Mbak Ria harus mulai mempersiapkan tas khusus ya, dan mana isinya seperti yang saya sebutkan tadi untuk siap-siap ya. Mudah-mudahan sih nggak ada rencana ya Mbak. Iya. Karena memang segala sesuatu yang kita harapkan belum tentu juga itu yang kita dapatkan. Tetapi kalaupun sudah kita persiapkan tidak ada salahnya. Gitu ya. Sedia payung sebelum hujan kan nggak harus hujan. Tapi kalau kita sudah punya payung, setidaknya hati kita kan merasa aman. Iya, tenang gitu ya. Iya, Tas siaga bencana ini mulai berpikir nih ya, karena memang selama ini alhamdulillah ya, udah daerahnya di Bojonegoro ini memang rawan banjir, tapi karena memang rumah semoga saja tidak terkena banjir juga gitu ya, sehingga tas siaga bencana ini belum disiapkan gitu. Tapi setidaknya karena sekarang sahabat ini juga sudah tahu ya Mbak, informasi apa yang perlu disiapkan sebelum terjadi bencana, termasuk pengetahuan tentang bencana, termasuk tas siaga bencana itu tadi, atau tas darurat bencana, apapun namanya itu, yang penting tasnya itu berisi yang saya sebutkan tadi, seperti dokumen-dokumen penting, bahan-bahan makanan, alat-alat komunikasi bila ada, pakaian, power bank, obat-obatan. Nah seperti itu perlu disiapkan khusus, karena meskipun nggak terjadi bencana, tas itu juga ada manfaatnya insya Allah. Misalnya kita butuh dokumen tadi ya, seperti saya sebutkan, kita juga akan terfokus ke situ. Kemudian butuh obat, kita juga akan terfokus ke situ. Jadi nggak masing-masing. Kalau nanti seandainya benar-benar ada bencana yang tidak kita harapkan, kita juga akan lebih fokus, lebih sigap lagi. Kalau misalnya tempatnya berbeda-beda, nggak dalam satu tempat, itu kan kita juga prepare-nya akan lebih ribet kan. Nah kalau misalnya sudah ada di dalam satu tempat, terfokus, nah kita juga sudah panik menghadapi bencana, kita pasti nggak kepikiran kan. Nah itu ada satu benda yang kita fokuskan untuk kita amankan lah, seperti itu. Itu harus mulai disiapkan. Iya. Ternyata ya, kalau literasi itu memang penting. Betul. Ya begini nih akhirnya ya. Saya tahu masyarakat jadi lebih paham juga. Gitu. Sahabat Madani juga perlu mulai prepare ini, karena memang perubahan cuaca ekstrim di Bojonegoro ini juga sangat meresahkan ya Mbak ya. Buktinya yang kemarin barusan terjadi di Ngadiluhur, kan itu juga bencana yang seharusnya tidak terjadi juga. Cuman kan karena mungkin luapan dari Sungai Pacal ya waktu itu, yang mana ketika di daerah Ngadiluhur tidak hujan, intensitas hujannya ya biasa-biasa aja, tetapi terjadi banjir yang tidak semestinya, itu kan akibat dari curah hujan yang tinggi di daerah yang lain. Nah seperti itu juga harus diwaspadai. Jadi kita kalau bisa, kita setiap saat memantau. Sekarang kan lebih mudah ya kita memantau cuaca, seperti itu perkiraan cuaca. Jadi kita melihatnya jangan cuaca di daerah kita aja, di negara sebelah juga ya. Daerah sebelah, misalnya daerah orang lain yang mungkin akan berhubungan dengan desa kita atau daerah kita. Nah seperti itu juga penting. Akhirnya kalau misalnya terjadi seperti kemarin, itu juga tidak akan membahayakan. Bahkan saya dengarnya kemarin itu sampai menelan korban. Oh begitu ya. Karena memang ya dikiranya namanya banjir biasa, kemudian dikiranya juga tidak ada banjir susulan, ternyata karena curah hujan intensitasnya tinggi itu ya, akhirnya ada banjir susulan sampai 2 hari bahkan. Terus kemudian ada keluarga menelan korban ya, waktu itu anak-anak dibiarkan bermain di arus. Pada saat itu informasinya sih si anak mengejar mainan yang hanyut, seperti itu, karena namanya anak-anak ya mungkin kurang waspada juga, orang tuanya juga dikiranya ini arusnya mungkin kecil, seperti itu. Akhirnya hanyutlah si anak. Nah itu suatu kejadian yang tidak kita harapkan ya. Semoga sahabat Madani semua juga bisa lebih waspada, tidak meremehkan bencana seperti itu, karena kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan saat bencana itu bisa sangat kita hindari gitu.
Iya. Kalau sudah seperti itu kan sangat merugikan ya, Iya. akhirnya akan menimbulkan luka juga seperti itu. Padahal kita menyangkanya nggak akan seperti itu. Gitu. Iya, tidak menyangka seperti itu, akhirnya terjadi seperti itu, gitu ya. Dan semoga yang sedang dari musibah saat itu juga diberikan kesabaran ya, Mbak ya. Iya, karena memang mendapatkan bencana itu bisa berdobel-dobel akhirnya ya. Sudah bencana di lingkungan, apalagi terjadi pada diri sendiri dan keluarga, itu akan menjadi lebih wow lagi nikmatnya gitu Itulah ya. dampaknya kalau kita kurang waspada. Betul Makanya banget. kewaspadaan itu penting ya seperti itu. Iya. Ya, bencana yang berlanjut. Oke, ya. Jadi yang harus dipersiapkan sebelum terjadinya bencana, tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Novi, menyediakan tas siaga bencana. Isinya tadi sudah disampaikan apa saja, kemudian mempersiapkan lingkungan sekitar ya. Ya, harus prepare mulai dari sekarang karena dengan cuaca ekstrim seperti ini kita tidak tahu apa yang akan tiba-tiba terjadi, gitu ya. Oke, Mbak Novi, insan muda Madani dimanapun Anda berada, kita akan break dulu untuk mendengarkan adzan asar daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Keep stay tune terus bersama Valeria sampai nanti waktunya. Biasa. Selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Valeria di Bincang Sehat, talk show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, edisi hari ini Kamis 1 Desember 2022. Insan Muda Madani, terima kasih Anda masih setia bersama kita dan juga masih bersama Mbak Novi Ya. selaku Sekjen dari DMC Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang sudah memberikan wawasan banyak sekali kepada kita tentang waspada bencana alam akibat cuaca ekstrim. Nah, tadi kita kembali lagi nih ya Mbak Novi ya dengan bincang-bincang kita karena memang masih ada topik-topik yang harus kita kupas tuntas di kesempatan sore hari ini. Nah, tadi udah dijelasin nih prepare apa saja yang harus kita persiapkan ketika sebelum terjadi bencana. Nah, yang saat ini yang ingin Valeria tanyakan adalah apa yang harus kita lakukan apabila bencana itu tengah kita hadapin, gitu. Banyak ya Mbak ya, ketika kita sudah prepare, kemudian tiba-tiba betul-betul terjadi bencana gitu ya. Sahabat Madani juga perlu tahu ini, ketika sudah kita alami suatu bencana yang tidak kita harapkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menjaga diri supaya tidak menjadi panik. Nah, otomatis kalau panik itu memang sudah refleks ya, nggak bisa kita hindari ya. Kita ketika mendengar suatu bencana atau misalnya gemuruh, nah semacam itu, ataupun misalnya kalau gempa itu kan goncangan ya, kita untuk mencegah diri supaya tidak panik itu memang agak sulit. Tetapi kita sebagai orang yang sudah berusaha membekali diri terhadap bencana tadi, kita sudah mulai memiliki pengetahuan. Nah, kita usahakan supaya yang satu yang tidak panik itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, selain setelah kita tidak panik, kita bisa lebih tenang, walaupun memang susah sekali ya. Saya sendiri membayangkan kalau seandainya ketika kita respon ke suatu daerah yang sedang terjadi bencana, kita tuh nggak bisa bayangin betapa paniknya mereka ketika terjadi bencana. Itu memang sulit sekali dihindari. Namun dengan adanya pengetahuan yang sudah kita bahas di depan tadi, nah, insya Allah nanti masyarakat Madani pun ketika terjadi bencana juga akan lebih slow lagi, tidak panik, nah seperti itu. Dan juga selanjutnya, selain tidak menjadi panik, itu juga kita harus aman diri. Aman diri itu sangat penting karena dengan membekali ilmu pengetahuan terhadap bencana, otomatis kita juga akan lebih tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Kita harus safe, karena apa? Kalau kita tidak safe diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan orang lain, membantu orang lain seperti itu. Kita harus aman diri dulu, karena tindakan aman diri di sini sangat penting untuk kepentingan diri kita dan orang lain. Kemudian selanjutnya aman lingkungan, seperti itu. Selain kita tetap fokus, tetap berdoa supaya bencana yang sedang kita alami segera berakhir, kita juga berusaha untuk chef, dan kalaupun kita memiliki kemampuan, kita bisa menyelamatkan masyarakat yang lain atau orang yang sedang dalam bencana. Kalau kita sudah chef, itu sama dengan prinsip ketika kita
menolong korban, menolong korban atau menolong pasien di rumah sakit ya Mbak ya, baik itu perawat, dokter maupun petugas kesehatan yang lain. Itu juga yang pertama wajib kita lakukan yaitu adalah satu, tidak panik, kemudian aman diri, aman lingkungan, dan tentunya tetap fokus berdoa kepada sesuai dengan kepercayaan ya tentunya. Kalau kita bicara tentang masyarakat sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tetap fokus banyak berdoa supaya apa yang dilalui atau bencana yang sedang dialami segera berakhir. Itu penting banget. Oke. Karena memang saat terjadi bencana ya itu tadi panik itu susah, tidak bisa tidak semudah mengucapkan. Betul, tidak. Saya sendiri kalau melihat di daerah bencana kan kita juga di Indonesia itu kan kadang-kadang respon ke daerah-daerah bencana ya, kita bayangin ketika kerusakan yang diakibatkan bencana sebegitu parah, saya membayangkan seberapa paniknya orang-orang ketika bencana itu melanda. Nah seperti itu, bagaimana cara mengamankan dirinya seperti itu. Jadi ketika kita melihat dampak yang ditimbulkan dari bencana itu, kita membayangkannya tuh ketika terjadinya tuh sepanik apa masyarakat di sekitar situ, kemudian seheboh apa sih masyarakat sekitar sini kok dampak yang ditimbulkan sebegini parahnya kayak gitu. Jadi itu yang penting, jangan menghindari panik, kemudian aman diri. Kalau misalnya aman diri itu misalnya kalau terjadi banjir ya Mbak, misalnya kita kalau sudah mencari diri kita dengan ilmu, misalnya bisa berenang ataupun kita memiliki lokasi-lokasi yang bisa kita jangkau ke tempat yang kolong meja itu yang mempunyai struktur kokoh istilahnya ya. Kemudian kita juga harus berada di sudut-sudut ruangan supaya apa? Ketika ada reruntuhan yang jatuh itu tidak langsung menimpai kita, seperti itu. Berlindung di kolong-kolong meja, di kolong-kolong tempat tidur, di kursi atau apapun, itu juga akan menghindari kita dari tertimpa reruntuhan. Itu pun kalau sedang gempa. Kalau sedang banjir, tentunya kita juga harus menuju ke tempat-tempat yang tinggi, yang tidak ada airnya. Nah seperti itu salah satu cara untuk aman diri dari bencana. Oke. Manfaat sekali. Kenapa suara saya jadi berubah? Iya, kayaknya ini Mbak Valeria tadi tuh apa kurang minum mungkin Mbak Valeria. Jangan. Oke. Kita akan break sebentar. Betul. Ya. Sebelum itu kita break dulu Insan Madani. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama Valeria. Bincang saya bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Wow. Ini nih rezeki hari ini gitu ya. Tanpa diduga-duga. Memang ada ya Mbak di dalam kehidupan kita suatu kondisi yang tidak diduga-duga. Nah seperti itulah perlu kewaspadaan yang kita bicarakan hari ini sih. Oke. Kita lanjutkan. Nah, Insan Muda Madani, kalaupun kita sudah mendapatkan sebuah bencana tengah kita hadapi, tentu saja persiapan sudah bisa kita lakukan. Apa saja tindakan yang kita persiapkan saat mendapatkan bencana. Nah, tentu saja kita juga harus tahu nih, apa yang harus kita lakukan setelah terjadi bencana, Mbak? Bisa dijelaskan itu kepada Insan Muda Madani, Mbak? Silakan. Betul. Yang pertama tadi kan kita sudah membahas saat terjadi bencana ya. Di situ ada peran individu, ada peran masyarakat. Beberapa peran masyarakatnya, terutama masyarakat di area bencana itu harus memberikan informasi yang akurat ya terkait bencana yang terjadi. Jadi diinformasikan kepada instansi-instansi yang memang bertanggung jawab terhadap kebencanaan tersebut. Jadi memberikan informasi yang akurat, jangan hanya hoax aja. Kadang-kadang kan kalau nggak ngerti kejadian sebenarnya, nggak tahu kronologis kejadian, tiba-tiba saja memberikan informasi yang tidak akurat. Nah ini juga akan mengakibatkan miskomunikasi, mispersepsi, dan akhirnya salah tindakan juga nanti yang akan dilakukan dari instansi atau pihak terkaitnya terkait pemulihan dan mitigasi bencananya, terkait SAR-nya, search and rescue-nya, jadi terkait evakuasi, tindakan saat bencananya, dan setelah bencananya juga akan salah kaprah karena informasi yang didapat juga tidak akurat, istilahnya seperti itu ya. Kemudian kalaupun saat bencana tadi kita harus evakuasi mandiri, nah setelah bencana kita bisa membantu untuk prepare mandiri. Jadi di saat sudah terjadi bencana kita bisa
membersihkan lingkungan daerah kita sendiri, misalnya rumah kita pribadi minimal ya. Dan kemudian setelah selesai kita prepare lingkungan pribadi, baru kita biasanya masyarakat desa itu mengadakan kerja bakti, nah seperti itu ya Mbak ya, untuk pembersihan massal. Kemudian ada namanya kaji cepat dampak bencana. Jadi apa saja sih yang bisa dilakukan untuk pemulihan setelah terjadi bencana, dampak apa saja yang sudah terjadi ketika bencana, kerugiannya apa saja. Nah di situ bisa di inventarisir pada saat setelah terjadi bencana. Kemudian ada beberapa masyarakat yang memang harus respon tanggap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dampak bencana yang ditimbulkan. Nah seperti itu akhirnya akan mempercepat rekonstruksi dan pemulihan setelah terjadi bencana. Seperti itu Mbak, ya kira-kira yang bisa dilakukan. Oke. Ternyata ilmu semuanya itu daging semua ya. Manfaat banget karena memang edukasi tentang bencana alam itu penting banget. Betul. Dan ini wajib dimiliki oleh setiap manusia karena bisa mengincar siapa saja. Betul, karena terkadang informasi-informasi seperti ini juga dianggap sepele ya Mbak ya. Dianggap oleh masyarakat itu kayaknya kok kenapa sih kita harus membekali diri dengan pengetahuan tentang bencana? Oh, apakah kita ini kita kan negara aman istilahnya gitu. Padahal kalau kita tahu ilmunya, negara Indonesia itu negara yang paling tidak aman terhadap bencana ini, karena yang pertama kita berada di 3 lempeng bumi itu ya Mbak ya, itu kan potensi sekali terjadi bencana pada saat lempeng yang terpengaruh atmosfer itu mengalami pergesekan atau menjauh, mungkin ya ada pergerakan lah istilahnya dari lempeng Indo-Asia dan Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia. Nah dari 3 lempeng itu ketika mengalami pergerakan maka bisa bumi Indonesia ini bisa luluh lantak seperti itu. Betul banget. Jadi tidak yang di bantaran atau di sekitar laut misalnya mungkin ya yang lebih waspada. Jadi meskipun di daerah yang jauh dari laut, kemudian seperti gempa yang di Cianjur itu kan tidak di dekat laut ya, pusat gempanya kan di darat. Nah seperti itu, jadi nggak melulu Tidak diduga. betul, tidak di dasar laut aja. Jadi gempa itu bisa terjadi di daratan juga. Nah, seperti itu. Oke. Ya Mbak Novi, ternyata bincang sehat kita bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan tema yang sangat menarik sesuai dengan kondisi alam yang terjadi di Indonesia ini sangat cocok gitu ya. Dan kalau kita bahas tentang bencana memang tidak ada habisnya. Satu jam saja kurang gitu ya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita kupas, tapi kiranya untuk saat ini cukup. Mungkin bisa kita kaji kembali di lain waktu dan kesempatan gitu ya. Yang penting pesan untuk masyarakat, tolong untuk benar-benar mempelajari, mempersiapkan diri, waspada dan siaga seperti yang dijabarkan di depan yang kita bincangkan tadi ini Mbak. Dan harapan kami mudah-mudahan nanti seterusnya masyarakat akan lebih sadar diri akan bencana sehingga aman terhadap bencana. Seperti itu Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ilmunya ya, tetap semangat berkontribusi terhadap masyarakat Bojonegoro khususnya. Bermanfaat. Semoga sehat, Amin. terus sukses berjaya di dunia sosial gitu ya. Sampaikan. Bersama DMC-nya gitu ya. Amin, amin, amin. Sehat selalu. Amin, terima kasih. Tetap bermanfaat memberikan informasi untuk masyarakat. Iya, semangat pokoknya ya. Amin. Oke, Insan Muda Madani kebersamaan kita untuk hari ini saya sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang selalu setia bersama kita. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan setiap Kamisnya di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Terima kasih untuk semuanya. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.